Dan bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu yang tadi dijawab oleh Afifah sama Maisarah ya gitu. Jadi bahasa yang mudah gitu ya, mudah untuk dipelajari. Jadi kalau misalnya banyak suku-suku bahasanya kan beda-beda gitu ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Nah kalau mereka ngobrol kan nggak nyambung ya. Nah itu makanya bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa pemersatu. Nah seperti itu, jadi nyambung gitu ya. Sama kayak saya dulu waktu dari daerah ya, kan saya sekolah tingkat SMA-nya di daerah, kemudian kuliah di Jakarta. Nah itu kan udah pasti saya harus belajar bahasa Indonesia ya. Tadinya bisa ya, kita belajar bahasa Indonesia bisa, ngomongnya juga bisa, tapi kan untuk logatnya sendiri itu pasti berbeda dengan orang Jakarta asli, benar bukan? Ya. Nah itu dialeknya tadi, dialeknya tuh pasti berbeda gitu ya. Nah makanya kita seiring waktu kita beradaptasi dengan mereka, adaptasi ya terus menerus ya, akhirnya oh kayak gini toh cara berbicaranya, oh kayak gini toh, oh gini gitu ya. Jadi kita harus pintar memilah-milah antara bahasa baku, bahasa kita bergaul ya, terus kemudian bahasa dengan siapa. Nah itu kita harus pintar untuk memilah-milahnya gitu ya. Nah bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia ya. Nah alat ucap yang menghasilkan bunyi adalah organ tubuh, antara lain paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut dan bibir ya, serta gigi. Nah itu semua juga ada bunyinya ya, berbunyi ya gitu. Nah jadi alat ucap itu terbagi menjadi dua, artikulator pasif dan artikulator aktif ya. Nah kalau artikulator pasif itu organ yang tidak bergerak ketika terjadinya artikulasi suara, misalnya bibir atas. Nah kalau kita ngomong coba perhatikan bibir kita yang atas bergerak nggak terlalu bergerak kan, stay dia. Tapi yang bergerak bibir bagian bawah, nah gitu ya. Gigi atas kita nempel ke gigi bawah nggak kalau kita bicara? Enggak ya, gitu. Coba diperagakan coba. Ketawa sendiri kan ya gitu. Nah kemudian kalau yang aktif ya, nah kalau yang aktif itu bergerak ke arah artikulator pasif untuk menghasilkan berbagai bunyi ya dengan berbagai cara. Nah kalau artikulator aktif itu adalah lidah. Nah lidah kita ini selalu bergerak. Nah itu yang menghasilkan dia bisa bunyi o, a, i, u. Nah ya coba kalau lidahnya nggak bergerak, susah nggak? Ya pasti susah kan, gitu, kaku gitu. Nah nggak bisa ngomong, makanya kan kayak tuna wicara ya, tuna wicara itu kan lidahnya mungkin rada kaku gitu, jadi mereka tidak bisa berbicara gitu kan. Untuk yang membentuk bunyi itu adalah lidahnya ini, lidahnya dia selalu bergerak untuk menghasilkan bunyi konsonan atau huruf vokal gitu ya. Baik lanjut. Nah bunyi itu harus memiliki makna. Nah makanya sayang kalau kita ngomong kemudian nggak ada manfaatnya, nggak ada maknanya, ya ngapain kita ngomong ya gitu. Makanya kalau bisa berbunyilah dengan memiliki makna gitu. Jadi kita bicara tuh harus ada maknanya. Makanya kan ada hadis yang menyatakan bahwa kalau misalnya tidak bisa berbicara yang baik-baik, lebih baik diam. Nah gitu ya. Berarti benar ya hadis itu ya. Berarti ini kolerasinya benar berarti ya. Kemudian bunyi harus memiliki hubungan dengan referensinya. Nah referensi itu apa? Nah referensi itu adalah hubungan arti dan lambangnya yang dipakai untuk menggambarkannya ya. Misalnya kita ngomong rujak, nah yang kita pikirkan apa? Apa yang kita pikirkan? Kita udah mikir, tadi aku habis makan rujak loh.
Teman yang lain mikirnya apa? bakso. Kok bakso? Ya, rujak ya. Oh iya, rujak itu buah-buahan ya, berbagai macam buah-buahan dengan menggunakan sambal pedas. Nah, itu namanya reference tuh. Jadi kita otak kita sudah membayangkan, oh kalau rujak tuh bentuknya kayak gini, gitu ya. Kemudian ketika kita bicara tentang rujak gitu ya, nah itu nanti ada kelenjar ludah yang keluar. Kadang kita dalam ludah ya, teman kita ngomong, rujak tadi enak banget loh, bener deh. Apalagi mangganya, wah mangganya tuh ini apa? bikin seger banget. Nah itu kadang kita suka nelen ludah. Nah itu adalah proses dari otak itu menyampaikan ke lidahnya tadi ya gitu. Jadi dia mengeluarkan kelenjar ludah tadi gitu, imbasnya ya. Kemudian contoh lagi sakit gigi. Nah pasti orang kalau cerita tadi, ini loh aku sakit gigi tahu, aku nggak bisa masuk sekolah, nggak bisa masuk kuliah gitu. Nah sakit gigi tuh kayak apa sih sakitnya? Nah kayak gitu udah pasti bisa merasakan, oh ya sakit gigi tuh sakit banget gitu ya. Kemudian jatuh dan lain-lain lah ya. Kemudian banyak untuk contoh-contohnya ya. Terus dengan demikian bahasa adalah sistem bunyi yang arbiter yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama dan berinteraksi serta mengaktualisasikan diri. Ya, gitu ya. Nah, jadi bahasa itu penting ya untuk interaksi ya. Terus untuk aktualisasi dirinya dia, gitu ya. Baik, kemudian kita lanjut. Sifat bahasa ya. Jadi sifat bahasa ini ada 13 nih, banyak ya. Sifat bahasa menurut Abdul Khair ya, tahun 2003 ya. Yang pertama adalah bahasa itu adalah sebuah sistem ya. Bagaimana maksudnya bahasa itu sebuah sistem? Ada yang bisa jawab? Gimana? Jadi sistem percakapan nih. Oh ya, sistem percakapan ya. Jadi siapa tadi yang jawab? Oh, 400 ya, oke. Poin nih, tambahan poin 400 ya. Jadi sistem itu sistem komunikasinya tadi ya. Jadi susunannya itu teratur gitu. Jadi ngomongnya itu teratur, enggak melencang sana melencang sini, nah kayak gitu ya. Jadi teratur sesuai dengan KBBI gitu, sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Kemudian dia juga berpola ya, berpola, terus membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. Nah tadi yang saya tadi bilang, jadi kita berbahasa tuh harus bahasa yang punya makna gitu ya gitu. Kemudian bahasa itu berupa lambang. Nah tadi yang lambang yang tadi ya, jadi antara suara yang kita keluarkan atau bunyi yang kita keluarkan atau bahasa yang kita keluarkan itu harus berkolerasi dengan lambangnya gitu. Jadi di otak kita ini langsung, oh iya ngomong rujak, oh kayak gini, rujak itu bentuknya kayak gini, nah kayak gitu ya, paham ya? Jadi objeknya nih apa gitu. Jadi kita ngomong apa, objek, kita ngomong misalnya meja itu bagus ya. Nah yang mana tuh? Meja tuh kayak gimana sih bentuknya? Nah kayak gitu lambangnya ya. Kemudian bahasa itu berupa bunyi ya, alat ucap manusia ya. Kemudian bahasa itu bersifat